Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Raka Aleandra, saya Luga Dewi Bendoro dan Tabris Anaswana Tarasuma akan mempresentasikan aplikasi kami yang bernama IDTix. IDTix ini kami buat karena ada berbagai permasalahan yang ada di masyarakat kita. Seperti yang pertama, antrean panjang saat pemesanan tiket. Banyak pengguna masih harus datang langsung ke bioskop untuk beli tiket. Antrian panjang ini bisa mengganggu kenyamanan dan menghabiskan banyak waktu. Kemudian yang kedua, kesulitan mengakses jadwal film. Pengguna tidak memiliki akses yang mudah dan cepat untuk melihat film yang sedang tayang. Informasi jadwal film seringkali tidak up to date atau tersebar di berbagai platform. Kemudian yang ketiga ada riwayat pemesanan tidak terdokumentasi. Pengguna tidak dapat melihat kembali tiket-tiket yang pernah mereka beli. Sulit melakukan pengecekan ulang jika terjadi kesalahan pemesanan atau ingin melihat detail transaksi sebelumnya. Kemudian yang keempat, keterbatasan dalam top up saldo untuk pembayaran. Tidak semua pengguna memiliki akses mencari pembayaran yang cepat dan praktis. Proses isi ulang saldo terkadang memakan waktu atau tidak terintegrasi dengan sistem pembelian tiket. Kemudian yang kelima, kurangnya informasi detail film. Informasi film seperti sinopsis, genre, durasi, sutradara, dan rating sulit ditemukan atau kurang lengkap. Kemudian yang keenam, minimnya sistem verifikasi tiket yang efisien. Kurangnya sistem penandaan atau kode unik menyulitkan proses verifikasi tiket saat tiba di bioskop. Kemudian untuk solusi dari permasalahan tadi, yang pertama, pemesanan tiket secara online. IDTix memudahkan pengguna melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke bioskop. Yang kedua, integrasi jadwal film, menyediakan tampilan jadwal film yang sedang tayang, jam tayang, dan studio melalui aplikasi. Kemudian yang ketiga, fitur riwayat pemesanan, menambahkan fitur histori pemesanan agar pengguna bisa melihat daftar tiket yang sudah pernah dibeli. Kemudian yang keempat, halaman detail film yang informatif, menyediakan halaman khusus yang memuat informasi lengkap mengenai film, seperti sinopsis, genre, durasi, aktor, dan sutradara. Kemudian yang kelima ada fitur top up, sistem pembayaran terintegrasi secara langsung dalam aplikasi untuk memudahkan pengguna membeli tiket dengan saldo yang tersedia. Kemudian yang keenam, kode pemesanan digital. Kode ini dapat digunakan saat datang ke bioskop untuk ditukarkan dengan tiket fisik jika diperlukan. Oke, kemudian di sini ada highlight dari fitur utama aplikasi IDTix. Yang paling kiri situ ada page now showing, kemudian ada login page, kemudian yang ketiga ada detail film, dan di bawahnya ada tombol book tickets. Kemudian yang keempat ada page untuk memilih kursi. Kemudian ada page untuk membayar tiketnya, kemudian yang kedua ada untuk mengisi saldo, ketiga ada riwayat transaksi, dan yang terakhir adalah tiket setelah kita melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu dokumentasi teknis. Kita memakai Navhost dari Jetpack Compose untuk mengatur semua halaman. Startnya di Now Showing, jadi waktu aplikasi dibuka langsung ke daftar film yang sedang tayang. Ada beberapa route, yaitu terdapat sign up dan login untuk autentikasi, profile untuk profile user, Now Showing dan Coming Soon, film detail, schedule, seat, selection, dan lain-lain. Semua ini dikontrol menggunakan nav controller, jadi pindah antar halaman tinggal pakai navigate route tersebut. Kemudian terdapat authentication system. Sistem authentication ini memakai Firebase, jadi untuk sign up, login, dan mengecek user terauthenticated atau tidak menggunakan Firebase. Kemudian di sini ada API service untuk mengidentifikasi alamat dari API dan pengelolaannya, yang berisi fungsi-fungsi untuk komunikasi ke backend Laravel. Semua request di sini menggunakan POST karena kita kirim data ke server. Contohnya ada create user untuk mendaftarkan user baru, check user untuk mengecek data user, top up saldo untuk menambah saldo user, dan lain-lain. Kemudian di sini ada objek Laravel API yang dipakai buat inisialisasi retrofit untuk komunikasi ke API Laravel. Terdapat pula storage film dan teater. Beberapa penyimpanan film dan teater berada pada file data.kt. Setiap objek film list punya beberapa properti, yaitu ada ID, title, duration, director, genre, producer, production company, cast, sinopsis, poster, dan tayang. Tayang ini boolean yang menandakan
apakah film sedang tayang atau belum. Jika true berarti udah tayang, dan jika false berarti coming soon. Kemudian terdapat dua data class, yaitu ada city dan theater. Dengan data class city dipakai untuk menampung nama kota, contohnya Jakarta. Kita memakai ini saat user mau memilih kota tempat menonton. Kemudian terdapat theater, dipakai untuk menampung data bioskop, isinya terdapat ID, name, city, showtimes, itu untuk daftar jam tayang film di bioskop tersebut. Berikut ini adalah demo dari aplikasi proyek kami. Seketika kita membuka aplikasinya, kita akan dipaparkan splash screen. Setelah itu, pada homepage-nya akan ditampilkan now showing yang berarti film yang tayang. Pada bottom bar-nya juga terdapat coming soon yang berarti akan tayang. Jadi pada aplikasi ini ada menampilkan film yang tayang dan akan tayang. Perbedaan dari kedua ini yaitu ketika kita melihat detail dari film coming soon, itu tidak ada bookingnya. Tapi kalau now showing, itu terdapat bookingnya. Sebelum kita melaksanakan pembayarannya, kita akan melakukan authentication. Karena sebelumnya kita tidak memiliki akun, kita akan melakukan sign up. Ya, simpel saja, 1-8. Sign up. Setelah itu, kita akan dibawa ke profile page. Yang dimana di profile page ini akan menampilkan email kita dan saldo kita. Dan di bawahnya terdapat opsi untuk top up saldo dan juga riwayat transaksi. Di paling bawah ada opsi keluar yang berarti itu sign out. Kita meng-authenticated usernya. Nah, di sini setelah kita sign up, kita akan melakukan pembayarannya. Nah, kita pencet tiket. Kita pilih kotanya mau di mana. Saya mau di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta terdapat teater dari Jogja. Nah, kalau misalkan kita pilih Jakarta, maka akan ditampilkan bioskop yang dari Jakarta. Teater Yogyakarta, dan untuk penayangannya saya mau di jam 6. Saya mau di tengah dengan seatnya saya beli 2. Di sini bisa dilihat di bawahnya semakin ngurang seatnya akan semakin turun harganya, dan semakin naik itu semakin naik juga harganya. Ya, kalau 3 jadi 150, kalau 2 cuma 100.000 doang. Kita hanya beli 100.000 saja. Nah, di sini terlihat di atas itu ada order summary, yaitu detail dari pemesanannya, dan di bawah itu ada wallet balance, yaitu saldo yang kita miliki. Nah, karena kita memiliki 0 saldonya, kita harus top up terlebih dahulu. Di sini terpapar page saldonya. Kita bisa isi 2 juta, 1 juta, 100.000, atau kita mengisi manual. Kita pilih 300.000. Top up berhasil. Nah, kita akan kembali ke page sebelumnya, dan seperti kita lihat di sini saldonya berubah menjadi 300.000. Kita akan melakukan pemesanannya. Kembali sukses. Kembali ke home. Setelah itu kita akan mengecek riwayat transaksinya. Seperti kita lihat saldonya berkurang, yang awalnya 300 jadi 200.000 karena pembayaran sebelumnya. Riwayat transaksi. Sebelumnya kita pesen joker. Nah, kalau ada joker juga, jika kita klik, berikut adalah detail dari tiketnya. Detail dari tiketnya berisi kode pemesanannya dan juga detail dari pemesanan yang sebelumnya kita lakukan. Joker di Cinema Jogja di waktu jam 6 malam, posisi tengah, number of seat 2, dan harga. Nah, di atas ini ada kode pemesanannya. Nah, kode pemesanan ini untuk melakukan pengambilan tiket saat berada di bioskopnya. Kita kembali ke home.
Selanjutnya kita akan melakukan top up saldo langsung dari profile page ya. Nah, sama seperti tampilan sebelumnya. Kita milih nambah 2 juta. Top up berhasil. Kita lihat nambah 2 juta. Nah, kita akan misalkan pengen bikin akun baru. Kita pertama logout dulu. Kita akan kembali ke login page dan sign page. Nah, kita back dan kalau misalkan kembali lagi sama saja login page dan sign up. Kita tambah emailnya Raka 2. Sama juga. Sign up. Di sini setelah kita membuat akun baru, kita lihat saldonya 0, kembali menjadi 0, dan reward transaksinya juga 0. Kalau misalkan kita pengen kembali ke akun sebelumnya, rakaleandra1@gmail.com, kita hanya melakukan login saja. Seperti kita lihat, saldonya masih tetap sama, 2.200.000, dan reward transaksinya juga sama, joker dengan kode seperti ini. Misalkan kita tambah lagi, kan kita pengen nonton Avenger juga, tetapi kita milih di agak siangan. Ya, kita pilih di belakang dengan tiket 5, pay now. Kembali ke home. Nah, kita bisa lihat saldonya mengurang, reward transaksi menambah. Jika kita klik, nah kodenya berbeda juga. Jika kita mererun aplikasinya atau misalkan kita merestart handphone, habis itu kita kembali lagi ke aplikasinya, masih terautentikasi. Nah, dengan riwayat transaksi masih ada. Sekian dari demonya. Terima kasih. Pada challenge dan opportunities, yang pertama itu pembuatan sistem autentikasi. Menjadi tantangan utama untuk menjaga keamanan data pengguna dan memastikan hanya pengguna yang terverifikasi yang dapat mengakses fitur tertentu. Yang kedua, menghubungkan aplikasi Android dengan API Laravel 12. Dibutuhkan komunikasi yang efisien dan stabil antara aplikasi Android dan backend Laravel 12 agar data dapat tersinkronisasi dengan baik. Yang ketiga, menjaga status autentikasi saat aplikasi ditutup atau di-reset. Tantangan dalam mempertahankan sesi login agar pengguna tidak perlu login ulang setelah aplikasi ditutup atau terjadi reset. Yang keempat, penyimpanan data pemesanan secara berkelanjutan. Aplikasi terus mampu menyimpan dan menampilkan kembali data pemesanan agar pengguna tetap dapat melihat riwayat transaksi meskipun aplikasi dimulai ulang. Yang kelima, pengembangan sistem pembayaran. Sistem pembayaran harus aman, mudah digunakan, dan terintegrasi dengan baik untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna saat melakukan transaksi. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.